Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hadis tentang perdamaian. Begitu juga menjelaskan tentang bagaimana masalah dengan hadis yang berkaitan. Haddasana Abu Bakar bin Abi Syuhaibah, haddasana Khalid bin Mukhlad, haddasana Kasir Abdullah bin Umar bin Auf an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman, rawahu Ibnu Majah. Wa fi riwayatil ukhra haddasana Sulaiman bin Dawud al-Mahra amba'ana Ibnu Wahbin akhbarni Sulaiman bin Bilal wa akhbarna Ahmadu Ibnu Abdul Wahid Ad-Dimishki akhbarna Marwan ya'ni bani Muhammadin akhbarna Sulaiman bin Bilal au Abdul Aziz bin Muhammad syakul syekhi an Kasir Ibnu Ziyad anil Walidi bin Rabbah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimina zada Ahmad illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman aw harrama halala. Zada Sulaiman bin Daud wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala syurutihim. Artinya, telah memberitahukan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah memberitahukan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah memberitahukan kepada kami Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari ayahnya, dari kakeknya katanya, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdamaian atau membuat kesepakatan itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian atau kesepakatan untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian pada riwayat lain, artinya telah memberitahukan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Mahri. Katanya, telah memberikan kabar kepada kami Ibnu Wahab. Katanya telah memberitahukan kepadaku Sulaiman bin Bilal, dan telah memberitahukan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad-Damashki. Katanya telah memberitahukan kepada kami Marwan, yaitu Ibnu Muhammad. Katanya telah memberikan berita kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad Syekh dari Kasir bin Zaid, dari Al-Wahid bin Rabbah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perdamaian atau membuat kesepakatan itu
diperbolehkan di antara orang-orang muslim. Ahmad menambahkan, kecuali perdamaian atau kesepakatan untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan yang halal. Sulaiman bin Daud menambahkan juga, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang muslim bergantung pada cara-cara mereka. Jadi akibat dari perbedaan kedua lafal tersebut adalah, yang pertama digunakan adalah metode muqarronah, yang artinya perbandingan. Dengan adanya perbedaan lafal pada matan yang semakna itu, maka metode muqarronah ini sangat penting untuk dilakukan. Maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matan tersebut masih dapat ditoleransi atau tidak. Metode ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengkonfirmasi atas hasil penelitian yang telah ada saja, melainkan sebagai upaya untuk lebih mencermati susunan matan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya berasal dari Rasulullah SAW. Selanjutnya ialah memperhatikan ziyadah, idraj, dan lain-lain. Apa itu ziyadah? Ziyadah artinya tambahan. Ziyadah menurut ilmu hadis artinya tambahan lafal ataupun kalimat pernyataan yang terdapat pada matan. Tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat tertentu lainnya tidak mengemukakannya. Menurut Ibnu Salah, ziyadah ini ada 3 macam. Yang pertama ialah ziyadah yang berasal dari periwayat yang sikoh, yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat sikoh juga. Ziyadah tersebut ditolak. Ziyadah seperti ini termasuk juga dengan syaz. Artinya ziyadah ini sama dengan syaz. Kemudian ziyadah yang berasal dari periwayat yang sikoh, yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat sikoh juga. Ziyadah tersebut diterima, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Pendapat tersebut merupakan kesepakatan ulama. Ziyadah yang berasal dari periwayat yang sikoh itu merupakan ziyadah yang ketiga, berupa sebuah lafal yang mengandung arti tertentu, sedang periwayat lainnya yang bersifat sikoh tidak mengemukakannya. Ibnu Salah tidak mengemukakan penjelasan tentang bagaimana kedudukan ziyadah model ketiga ini. Dari Amr bin Awaf Al-Muzani, Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalam kitabnya pada bab 9 nomor hadis 515, ia mengatakan sebagian besar hadis ini lemah. Abdullah bin Ahmad berkata, ayahku memerintahkanku untuk mengkritik hadisnya, dan dia mengatakan satu hal, kali ini dia mengkritik ayahku karena hadisnya, namun tidak dapat memberitahuku karena kami tentang hal itu. Dan dia mengatakan itu adalah hadis yang lemah. Dan Ibnu Ma'in berkata tidak dengan sesuatu yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi pada nomor hadis 1352. Kemudian Ibnu Majah dalam kitabnya terdapat pada nomor hadis 2393, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor hadis 7059. Jadi lebih tepatnya hadis ini banyak mengatakan seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hadis ini lemah. Tetapi Ibnu Majah mengatakan dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, hadis ini sahih. Lanjut kita akan meneliti kandungan matan. Membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan
Setelah susunan lafal matan hadis tersebut diteliti, maka langkah selanjutnya adalah meneliti kandungan matan. Untuk itu harus dikumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang topik yang sama yang akan diteliti kualitas matannya. Maka perlu dilakukan takhrijul hadis bil maudhu'. Jika ada matan lain yang bertopik sama, maka sanadnya harus diteliti terlebih dahulu. Setelah itu, apabila sanadnya sudah dinyatakan memenuhi syarat, maka kegiatan muqaranah ini dilakukan. Jika kandungan matan hadis yang diperbandingkan sama, maka dapat dikatakan penelitian telah berakhir. Tetapi dalam praktek kegiatan, biasanya masih dilanjutkan dengan melihat syarah-syarah hadis tersebut. Jika kandungan matan yang diteliti sejalan juga dengan dalil-dalil yang lebih kuat, minimal tidak bertentangan, maka dapat dikatakan penelitian telah selesai. Dan kaitan hadis yang telah saya bacakan tadi dengan Al-Quran, yang artinya adalah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat An-Nahl ayat 116 sampai 117. Jadi budaya bangsa jahiliyah yang berlawanan dengan ajaran Islam sungguh banyak. Islam datang untuk menghapuskannya. Maksudnya ialah agar umat manusia selalu berada di atas fitrah penciptaannya. Ayat di atas membicarakan tentang salah satu dari sekian banyak budaya jahiliyah berkembang di tengah masyarakat zaman dulu, sebelum akhirnya terhapus syariat Muhammad SAW, yakni mengharamkan dan menghalalkan sesuatu tanpa mengindahkan dan tanpa merujuk kepada wahyu ilahi maupun ketetapan-ketetapan hukum samawi lainnya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui kemaslahatan seluruh makhluk. Padahal mereka mengklaim sebagai para penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengikuti jalan kaum musyrikin tersebut. Realita yang terjadi di zaman sekarang, mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan, dan sebaliknya menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Mereka menetapkan hukum-hukum halal dan haram sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan tindakan ini, mereka telah melakukan iftira Allah Ta'ala, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin banyak sekali contoh yang dapat kita temukan di masa sekarang ini. Kalau kita membandingkan anak muda saat ini dengan masa silam, sungguh jauh berbeda. Anak muda pada masa Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang peduli pada agamanya, bahkan membela agama dan nabinya. Mereka juga punya akhlak yang mulia, seperti berbakti kepada orang tuanya. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini. Ada 4 dosa yang akan kita temukan, dan 4 dosa ini dianggap biasa tanpa kita sadari. Jadi durhaka kepada orang tua, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang memerintahkan untuk berbakti pada orang tua. Dan Allah berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengatakan saja kita tidak boleh, apalagi melawannya. Itu banyak sekali terjadi
dengan anak-anak muda zaman sekarang nih. Kemudian zina, pacaran. Padahal zina itu dilarang, dan segala jalan menuju zina pun dilarang. Di antara jalan menuju zina adalah pacaran. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak zaman sekarang ini pernah mengatakan bahwasannya gak apa-apa pacaran, kan bukan berzina. Itu kan sama saja dengan menghalalkan yang haram. Jadi banyak kita temukan contoh-contoh yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Dan yang terakhir ialah meninggalkan sholat. Mereka menganggap remeh meninggalkan sholat, padahal sholat itu bagian dari rukun Islam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis Bukhari. Meninggalkan satu sholat saja begitu berbahaya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Jadi bayangkan orang-orang yang tidak pernah sholat itu kemana. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.